Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi Docker. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nanda Nabila Fauzia dengan NPM 241506109. Saya Prisya Dulita Barat, MPM 2415061101. Saya Putri Amanda dengan NPM 2415061112. Lanjut ke penjelasannya dari pengertiannya terlebih dahulu. Untuk Docker ini yaitu sebuah platform open source yang digunakan untuk mengembangkan, mengirimkan, dan menjalankan aplikasi di dalam wadah ringan yang disebut kontainer. Selanjutnya ada tujuan Docker, yaitu membuat aplikasi portable di mana dapat dijalankan di berbagai sistem tanpa perubahan, lalu menjamin konsistensi lingkungan dengan menghindari error karena beda konfigurasi, efisiensi sumber daya di mana lebih ringan dibandingkan virtual machine, dan mempercepat deployment dan pengembangan aplikasi. Lalu selanjutnya ada manfaat dari Docker tersendiri, yaitu yang pertama ada mempermudah kolaborasi tim developer karena lingkungan kerja sama. Lalu menghemat biaya infrastruktur dengan pemakaian resource yang efisien. Lalu mempercepat proses testing, debugging, dan deployment aplikasi, dan memudahkan integrasi dengan sistem CI atau CD. Lalu dapat menjalankan banyak aplikasi atau service secara terpisah dalam satu host. Yang terakhir ada fleksibel untuk berbagai skala dari proyek kecil hingga sistem berskala besar. Selanjutnya itu ada kegunaan Docker, di mana kegunaan pertama itu ada menjalankan aplikasi beserta dependensinya dalam satu wadah. Yang kedua itu mendistribusikan aplikasi dengan mudah melalui Docker Hub atau registry lain. Yang ketiga itu ada mengelola beberapa layanan seperti database ke dalam lingkungan terpisah. Selanjutnya ada mendukung otomatisasi pengembangan dengan pipeline CI/CD. Selanjutnya mempermudah uji coba aplikasi di berbagai sistem tanpa konflik konfigurasi. Yang terakhir ada membantu migrasi aplikasi dari server lokal ke cloud. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu yang pertama hemat sumber daya, yang kedua mempermudah deployment, testing, dan scaling aplikasi, yang ketiga mendukung arsitektur microservice, yang terakhir komunitas besar dan dukungan ekosistem luas. Kekurangan itu yang pertama tidak seaman virtual machine penuh atau masih berbagi kernel host. Yang kedua, kurang cocok untuk aplikasi yang butuh GUI atau sistem operasi lengkap. Yang ketiga, butuh pembelajaran tambahan bagi pemula. Yang terakhir, pengelolaan kontainernya berskala besar yang memerlukan orkestrator atau misalnya Kubernetes. Kemudian langsung saja kita mulai pada proses pengunduhan atau penginstalisasian dari aplikasi Docker itu sendiri. Langsung saja ini sudah ada di website dari Docker itu sendiri. Kemudian sebelum kita menginstal aplikasi Docker ini, kita harus mempunyai WSL terlebih dahulu. WSL ini gunanya untuk mendukung jalannya aplikasi dari Docker itu sendiri. Kemudian langsung saja kita install WSL yang ada di langkah 4 ini. Langsung saja klik. Kemudian kita tunggu sampai proses penggunaannya selesai. Dan jika sudah selesai, kemudian kita salin untuk di langkah 5 dan kita masukkan ke terminal terlebih dahulu. Kemudian kita paste dan enter. Lalu untuk WSL di Windows 11 ini kita bisa langsung menggunakan WSL, kemudian install, dan dia akan mendownload dan menginstal WSL yang tadi kita unduh. Kemudian kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Ini saya skip terlebih dahulu karena prosesnya lumayan cukup lama. Kemudian ini merupakan tampilan dari setelah diinstal. Dan tadi sempat
disuruh memasukkan password dari akun Unix dan di sini terlihat bahwa nama usernya yaitu Nda. Kemudian kita ketik WSL install Nda. Nda ini merupakan nama dari akun tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menjalankan perintah selanjutnya. Kemudian perintah selanjutnya yaitu kita akan menginstal aplikasi Docker itu karena WSL tadi sudah terinstall. Lalu setelah itu kita bisa mengecek akun yang WSL tadi dengan mengetik UMI dan ini akan muncul username kita, yaitu username saya sendiri yaitu Nda. Kemudian kita akan lanjut ke instalasi aplikasi Docker. Langsung saja kita klik install Docker Desktop, kemudian kita pilih yang Docker Desktop untuk Windows, lalu langsung saja klik dan kita akan melakukan unduh. Lalu kita tunggu saja sampai proses unduhnya selesai. Kemudian ini saya skip saja hingga proses unduhnya selesai karena cukup memakan waktu yang lama. Kemudian setelah selesai kita bisa buka aplikasinya, lalu kita running, kemudian kita tunggu. Ini juga cukup lumayan lama. Lalu setelah itu kita akan menginstal dari aplikasi Docker Desktop ini. Setelah itu karena saya sudah pernah menginstal aplikasi Docker ini, jadi otomatis sudah terinstall. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi Docker Desktopnya dan ini merupakan tampilan dari aplikasi Docker Desktop. Itu dia penjelasan singkat dari cara instalasi Docker. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan Docker Desktop. Jadi jika sudah masuk ke menu containers, langsung saja kita search. Kita akan mencari Docker Desktopnya menggunakan Linux server. Lalu tinggal kita download aja salah satu dan memilih pool. Jika sudah, kita langsung saja memilih run. Kita bisa memberi nama, saya akan memberi nama contohnya langsung aja kita run dan logs-nya akan langsung tampil. Jadi kita kembali ke menu containers, terdapat dokumen yang sudah kita beri nama latihan Docker tadi. Lalu ini actionnya masih di run, dan jika ingin dihentikan kita bisa langsung pencet saja stop, dan jika ingin menghapus data ini langsung aja kita pencet delete. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.